Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, tak lupa saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Saya Ika Saputri Ningsih sebagai moderator pada podcast Surau Ar-Rahman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan kita akan membawakan topik-topik yang menarik dan pastinya bermanfaat, di mana kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dari akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada edisi spesial Ramadan. Nah, jadi jangan lupa untuk terus mengikuti podcast di YouTube Surau Ar-Rahman FEBUB hingga akhir Ramadan nanti pastinya. Nah, karena hari ini masih awal bulan Ramadan, jadi topik yang akan kita bawakan adalah Marhaban ya Ramadan. Dan nantinya akan disampaikan langsung oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Armanu SE MSc PhD, dan beliau merupakan guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Departemen Manajemen. Halo, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah, insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata masih semangat sekali ya Prof walaupun puasa. Iya, harus semangat. Wah, jadi jangan lupa untuk kaula muda Sobat Brawijaya yang masih muda-muda untuk tetap menjaga semangatnya walaupun di tengah puasa, karena Prof Armanu saja sudah semangat sekali. Baik, jadi mungkin saya sudah sangat ingin menimba ilmu dari Prof Armanu. Jadi apakah boleh dilangsungkan saja Prof untuk sesi diskusi kita pada hari ini? Baik, silakan. Baik. Jadi untuk yang pertama nih Prof, karena sebenarnya bulan Ramadan ini berbeda ya dengan bulan Kabisat, termasuk dalam penentuan tanggal 1 Ramadan. Nah, saya maupun Sobat Brawijaya di sini yang masih belum mengetahui Prof, apa sih metode-metode penentuannya untuk menentukan tanggal 1 Ramadan ini? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Prof. Baik, saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat mahasiswa, dosen, tendik Universitas Brawijaya yang dirahmati Allah, kita bersyukur bahwa kita bisa masuk bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, di mana ini merupakan rahmat Allah kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik, untuk bisa mohon ampunan pada Allah, dan kita diberi kesempatan untuk bisa berusaha memperoleh malam Qadar, Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sobat UB yang dirahmati Allah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentunya ada dasar yang mendukung, yang menjadi pijakan kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini ada di surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 183. Sobat Brawijaya yang dirahmati Allah, tadi Mbak Ika sempat menanyakan
bagaimana ya awal bulan Ramadan itu? Baik, awal bulan Ramadan itu ditentukan melalui metode yang pertama dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Dan yang kedua dengan hisab, perhitungan. Nah, dua metode ini di Islam diakui kebenarannya. Untuk itu kita berusaha untuk bisa menjelaskan bahwa jatuhnya awal Ramadan itu berdasarkan hisab. Kalau tahun sekarang ini hisab sudah menentukan dengan perhitungannya tanggal 1 Maret tahun 2025 sebagai awal bulan suci Ramadan. Kemudian akhir dari bulan Februari, masyarakat Islam dengan timnya, dengan peralatan yang memadai melihat ternyata akhir dari bulan Februari itu nampak hilal, sehingga jatuh 1 Ramadan di tanggal 1 Maret tahun 2025. Nah, kita berusaha lebih mengedepankan penggunaan metodenya. Jadi mohon maaf, jangan mengedepankan nama kelompok atau organisasinya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada ungkapan ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukhti an kulli aibin daminah. Pandangan yang ikhlas terhadap sesuatu, seseorang maupun kelompok, maka apapun yang dikerjakan yang ada pada orang itu maupun kelompok itu serba benar. Tetapi kalau pandangannya ini tidak ikhlas, pandangannya ini kurang baik, maka apapun yang diperbuat itu nggak baik begitu. Sehingga kita mencoba untuk berusaha bahwa penentuan bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, tetap dengan penggunaan hisab dan juga ru'yatul hilal, melihat bulan. Itu tentang jatuhnya awal bulan Ramadan. Dan kita juga diberi petunjuk oleh Allah bahwa Al-Quran itu jatuh di bulan Ramadan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Ayat ini ada di surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 185. Nah, itu Kak Ika terkait dengan awal bulan Ramadan ya. Baik. Dan kita mengatakan selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baik, menarik sekali. Berarti ada dua metode ya, Prof, tadi ya? Betul. Metode hisab dan metode ru'yatul hilal. Nah, selain itu istimewanya bulan Ramadan ini karena di bulan Ramadan turunlah Al-Quran. Jadi yang mengajarkan baik dan benar seperti itu, Prof. Nah, mungkin beranjak ke pertanyaan berikutnya ya, Prof ya. Boleh. Jadi seperti yang kita ketahui, Prof, bahwa nilai atau value itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan terkadang generasi muda itu kesulitan untuk menjawab ketika ditanyakan tentang value ini. Nah, dalam umat Islam sendiri, apakah ada nilai atau value yang diajarkan, dan mungkin bagaimana sih, Prof, implementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Kita membicarakan terkait dengan puasa
di mana tadi sudah diawali dengan surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang bunyinya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai akhir ayat, yang mana ini membicarakan kewajiban puasa. Nah, puasa itu masuk dalam rukun Islam, ya, di mana rukun Islam yang pertama adalah syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua sholat, kemudian yang ketiga puasa Ramadan, kemudian yang keempat adalah zakat, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ya, nah berarti bahwa sebagai manusia Muslim atau umat Islam, maka dia harus berperilaku Islam. Artinya dia mengucapkan syahadat, menjalankan sholat, melakukan ibadah puasa, mengeluarkan zakat, kalau dia mampu haji gitu ya. Nah, itu perilaku Islam. Kemudian ketika Allah menjelaskan kepada kita turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci, Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah, yang ini merupakan kitab Allah yang kita imani, yang kita yakini kebenarannya, begitu. Sehingga ada keyakinan kita terhadap Al-Quran, maka keyakinan ini menggambarkan adanya perilaku kita, yaitu perilaku meyakini Al-Quran. Nah, perbuatan perilaku ini yang disebut dengan nilai kita. Nah, nilai kita dalam bahasa yang lain adalah value kita ya. Nah, value dalam satu referensi yang ditulis oleh Shane ya, di dalam buku dia, buku yang berjudul Organizational Culture and Leadership, dia menjelaskan value is higher level of awareness, bahwa nilai itu adalah tingkat kesadaran yang tinggi ada pada anggota organisasi gitu. Nah, kita sebagai manusia Muslim, maka value kita menggambarkan tentang keyakinan kita. Ada keyakinan kita bahwa sebagai hamba Allah, kita memiliki keyakinan adanya 5 rukun Islam, sehingga perilaku kita menggambarkan 5 rukun Islam itu gitu. Dan kita meyakini 6 keyakinan kita, rukun iman, 6 rukun iman, sehingga perbuatan kita juga menggambarkan adanya iman pada diri kita. Nah, satu lagi nilai yang ada pada kita adalah ihsan. Ihsan yang itu dijelaskan di dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau mengetahui. Kalau engkau tidak mengetahui Allah, maka sebenarnya Allah mengetahui engkau. Gini Mbak Ika, apa yang tadi saya sampaikan itu ada hadis sebetulnya. Jadi hadisnya itu menarik. Begini, ketika Rasulullah itu berdiskusi ya dengan sahabat, itu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang di hadis Riyadhus Shalihin, di buku Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa laki-laki itu langsung masuk, duduk di depan Rasulullah, kemudian menyentuhkan lututnya disentuhkan pada lutut Rasulullah, kemudian dia meletakkan tangannya di atas
paham Rasulullah. Kemudian dia tanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Pertanyaan pertama itu, wahai Muhammad, jelaskan kepada saya apa itu Islam. Nah, Rasulullah juga menjawab bahwa Islam itu tadi yang saya sampaikan ada 5 perkara ya. Nah, dijelaskan oleh Rasulullah. Setelah itu, laki-laki itu berkata, benar engkau Muhammad. Nah, sahabat yang hadir itu, wah dia heran gitu, sikap dari laki-laki ini. Dia datang, bertanya, kemudian membenarkan gitu. Nah, kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman, kata laki-laki tadi ya. Rasulullah menjelaskan tentang iman. Ada 6 perkara ya, iman. Tadi juga sudah saya sebutkan. Nah, setelah selesai itu juga laki-laki itu mengomentari, engkau benar Muhammad. Sahabat heran itu. Tanya, menjawab. Mengomentari ya, mengomentari betul gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga pertanyaannya itu terkait dengan ihsan. Akhbirni anil ihsan. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah menjelaskan ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau tahu Allah. Tapi kalau engkau nggak melihat Allah, sesungguhnya Allah mengetahui engkau, melihat engkau. Nah, kemudian laki itu tanya lagi, coba jelaskan kepada saya tentang kiamat. Nah, ditanyakan tentang kiamat ini. Rasulullah menjawab, yang bertanya itu lebih mengetahui dari yang ditanya. Jadi laki-laki itu lebih mengetahui daripada Rasulullah. Itu yang jawaban Rasulullah. Nah, mendengar jawaban itu, laki-laki itu kemudian tanya yang lain. Apa itu? Beritahu saya tanda-tanda tentang kiamat itu. Nah, ini menarik ini, tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda kiamat itu laki-laki itu mengatakan gini, ya, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, ya, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, itu artinya pembantu dia itu adalah ibunya. Jadi budak seorang wanita itu adalah dia melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua itu adalah engkau menyaksikan orang-orang yang telanjang kaki, tak beralas kaki, tanpa memakai baju, miskin papa, pengembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan megah menjulang tinggi. Jadi di zaman ketika banyak orang yang miskin, yang itu mereka membangun bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Nah, itu tanda-tanda kiamat itu. Jadi setelah dijawab oleh Rasulullah, baru laki-laki itu keluar, ya, permisi keluar gitu ya. Nah, setelah keluar, Rasulullah tanya ke Umar, wahai Umar, tahu kan kau siapa laki-laki tadi gitu. Nah, Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya nggak tahu gitu, tapi yang tahu adalah Allah dan Rasulnya begitu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga laki-laki tadi yang datang tadi dan bertanya kepada Rasulullah kemudian mengatakan benar, itu adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril. Jadi di diskusi ini maka ada 3 prinsip yang kita garis bawahi, bahwa ada Islam,
ada iman, ada ihsan. Nah, 3 prinsip ini menjadi value kita, nilai kita. Jadi sehari-hari kita menggambarkan perilaku kita ada Islam, dan sehari-hari kita berperilaku ada iman pada diri kita. Dan yang ketiga, sehari-hari kita berperilaku ada ihsan. Ya, itu value yang ada pada diri kita. Jadi kesadaran yang tinggi pada diri kita atas keyakinan kita. Ada keislaman, ada keimanan, dan ada keihsanan. Sehingga setiap hari perilaku kita menggambarkan prinsip-prinsip itu tadi. Baik, jadi memang selain kita mengetahui prinsip-prinsip tadi ada 3 ya, Islam, iman, dan ihsan, kita juga harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya Prof ya. Baik, jadi sangat-sangat penting teman-teman untuk bisa mengimplementasikan itu agar hidup kita nanti juga lebih terarah sesuai dengan panduan dari agama Islam sendiri. Nah, beranjak ke pertanyaan yang berikutnya, Prof. Setelah kita beribadah penuh di bulan Ramadan nanti, apakah boleh untuk dijelaskan, Prof, apakah kegiatan amal dan ibadah Ramadan ini bisa membawa kebermanfaatan dan juga kesejahteraan bagi umat, Prof? Nah, misalnya apakah bisa membangun akhlak mulia ataupun mungkin ada implikasi lainnya terhadap lapangan pekerjaan atau mungkin investasi atau mungkin pada sektor-sektor ekonomi makro lainnya mungkin, Prof? Silakan. Baik, pertanyaan yang sangat menarik, Kak Ika. Tadi kita bicara tentang value ya. Dengan value Islam, iman, dan ihsan yang ada pada diri kita, maka akan terbentuk kita ini sebagai sosok hamba Allah yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Sehingga dengan perilaku, dengan value kita itu, maka sebenarnya kita bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling baik ketakwaannya. Nah, sejalan dengan itu, kalau kita memiliki value yang bagus, value yang tinggi, value Islam, iman, dan ihsan yang tinggi, maka kita bisa mencapai tujuan hidup. Yang mana Allah juga menjelaskan di surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Baik, nah dengan sholat kita menjalankan 5 waktu, 5 wajib ya sholat. Dari kalau kita lihat bangun tidur, kita sholat subuh, kemudian menjelang siang hari kita sholat zuhur, menjelang sore hari kita sholat asar, kemudian ketika matahari terbenam kita sholat maghrib, 1 jam berikutnya kita sholat isya. Nah ini sholat 5 waktu. Kemudian ditambah lagi beberapa sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Ini akan membangun diri kita yang mana dengan value ihsan, Allah itu mengetahui kita. Apakah kita bersembunyi-sembunyi ataukah kita terus terang berbuat itu terang-terangan gitu, Allah mengetahui. Sehingga dengan value Islam akan ada pada diri kita ini moral dan akhlak yang mulia. Itu yang pertama. Kemudian dengan value iman, kita yakin ya bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk
di situ kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, infak, di mana di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian siapa orang-orang yang bertakwa itu? Di ayat berikutnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu. Jadi mereka yang yakin adanya hal yang gaib, yang nggak nampak ya, semacam kehidupan hari akhir. Kemudian wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami berikan rezeki itu diinfakkan. Nah, infak ini menarik. Mengeluarkan sebagian dari harta kita ini merupakan kewajiban kita, dan itu masuk di rukun Islam terkait dengan zakat, mengeluarkan zakat. Nah, dengan infak yang kita keluarkan ini akan bisa memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bekerja. Jadi infak untuk pembangunan kepentingan sosial ekonomi, kemudian infak itu digunakan untuk membangun kegiatan di pertanian maupun kegiatan di ekonomi kreatif, dan itu bisa mengundang masyarakat untuk terlibat di dalamnya, bekerja begitu, sehingga lapangan pekerjaan itu bisa terbuka melalui infak. Kemudian melalui infak juga akan terbangun satu kegiatan ekonomi, investasi. Dan dengan investasi itu akan terbuka bisnis di semua sektor. Dan itu karena infak. Untuk itu nilai, value Islam dan iman serta ihsan itu akan membangun sosok yang bermoral tinggi, memiliki moral yang masyarakat mengakui bahwa ini adalah orang yang jujur, ya, dengan moral yang tinggi, nggak ada pelanggaran peraturan, nggak ada korupsi. Ya, nah, dengan demikian maka akan terbangun sebuah masyarakat yang mereka itu adalah bermanfaat bagi manusia lain atau sesamanya, ya, sehingga khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sama manusia. Itu akan tercapai dengan melalui sholat, zakat, ya, infak tadi, ya, dan juga melalui zakat, melalui infak itu akan terwujud al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi dengan kegiatan zakat, infak itu terbangun, kita memberi, bukan meminta, begitu. Jadi itu hal yang bisa terwujudkan melalui value yang ada pada diri kita, value Islam, value iman, dan value ihsan. Wah, Masya Allah sekali ya rekan Brawijaya. Jadi memang implementasi dari iman, Islam, dan ihsan tadi ternyata sangat luas implikasinya, bahkan sampai ke investasi ya Prof. Jadi makanya kita tadi sempat disampaikan juga bahwa memberi itu jauh lebih baik gitu, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mungkin ini pesan juga buat teman-teman, jadi tidak perlu takut untuk memberi sekecil apapun itu ya Prof ya. Ya.
Baik, nah mungkin ini pertanyaan terakhir Prof, atau mungkin pesan dan tips dari Prof untuk Sobat Brawijaya dalam menyambut Ramadan di tahun ini. Silahkan Prof. Baik, Sobat Brawijaya yang dirahmati Allah ya. Tadi kita bicarakan tentang value diri sosok Muslim ya, dengan value Islam, value iman, dan value ihsan yang ada pada diri kita. Maka Allah pun memberikan satu stimulans, satu rangsangan supaya kita tetap berbuat baik ya. Ketika kita mengeluarkan sebagian dari rezeki kita, sebagian dari harta kita untuk infak, untuk zakat, itu Allah memberikan stimulan. Dalam firman Allah yang berbunyi, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi ayat Al-Quran ini menyebutkan adanya satu stimulan, rangsangan kepada kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, yaitu memperbanyak infak, mengeluarkan sebagian dari rezeki kita, mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk infak. Sobat FEBUB yang berbahagia, kesimpulan dan ajakan untuk berbuat kebaikan. Yang pertama, marilah kita membiasakan untuk menentukan awal Ramadan lebih mengedepankan dengan penggunaan metode penentuannya, yaitu hisab, metode perhitungan, dan ru'yatul hilal, melihat bulan. Yang kedua, marilah kita perkuat value Islam, iman, dan ihsan pada diri kita. Yang ketiga, marilah kita jadikan hidup kita bisa memberi manfaat kepada sesama kita. Dan marilah kita tingkatkan infak kita. Kita tutup dengan berdoa ya. Ya. Silakan Prof untuk dipimpin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami dan juga rekan-rekan Sobat Brawijaya. Nah, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung podcast episode 1 spesial Ramadan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, kita semakin paham bahwa Islam itu tidak hanya sekedar beribadah, tetapi juga bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan implikasinya sangat-sangat luas ternyata. Nah, semoga Ramadan di tahun ini menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi sesama manusia. Terima kasih banyak telah mendengarkan podcast ini, dan terima kasih Prof. Armando telah berbagi ilmu yang luar biasa kepada kami semua, dan sampai jumpa pada podcast Surau Ar-Rahman FEBUB episode berikutnya. Saya Ika Saputri Ningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.